Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stand up, please. Topu BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, mantap. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Siap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah, di hari ini kita berjumpa kembali di sekolahan. Sebelumnya, Bapak mamanya di sini siapa yang sudah hadir? Hadir semua ya? Iya. Oke, sebentar ya Pak informasinya.
Masa peralihan ya dari anak-anak menuju dewasa. Kemudian masa itulah disebut dengan masa remaja. Jadi ketika kamu ya Bapak juga sudah pernah mengalami itu. Ketika kita sudah mengalami yang namanya masa pubertas, berarti kita sudah transisi atau berubah atau beralih dari tadinya anak-anak kita berubah menjadi remaja. Ya kita masuki masa remaja. Pada masa itu kita sebagai manusia mengalami yang namanya pematangan alat reproduksi, yang mana alat reproduksi kita sudah bekerja dengan baik. Kemudian pada masa pubertas itu kira-kira terjadi di usia berapa, Nak? 10 sampai 15 tahun. Oke, sekarang Bapak tanya. Apakah setiap orang itu sama usianya mengalami masa pubertas? Oke. Sekarang Bapak tanya. Siapa di sini yang masa pubertasnya di usia 10 tahun? Ayo angkat tangan. Yang usia pubertas 10 tahun. Tidak ada. 11 tahun? Oke, 2 orang, Indria dan Yunita Belek, terus Devi 11 tahun. Ada yang usia 12 tahun masa pubertas? Rasuti, Lana, Nuraini, Zaskia, Nabil, dan siapa? Oke, ada lagi yang umur 13 tahun? Sakila. Ada yang umur 14 tahun? Tidak ada ya. Jadi tentang usia 10 sampai 15 tahun itu kita mengalami yang namanya pubertas. Jadi setiap orang itu berbeda kan? Antara Sakila, antara Nabil, Nuraini, dan kamu antara teman kamu tentunya kamu punya masa pubertas yang berbeda-beda. Itu tergantung daripada hormon yang ada di dalam tubuh. Ya, tidak sama. Bapak dengan Nabil tidak sama. Mungkin Bapak dulunya pubertasnya umur 3 tahun. Mungkin Nabil sudah umur 12 tahun ya. Jadi setiap orang itu punya masa yang berbeda-beda. Kemudian pada masa pubertas tentunya pasti ada yang namanya perubahan. Ya kan? Perubahan apa? Dalam diri manusia itu baik secara fisik, kemudian maupun secara emosional, ya kan? Betul tidak? Ya, misalnya Nina, kalau kamu belum pubertas, mudah nggak marah? Ya, kalau orang bercanda sama temannya susah marahnya gitu kan? Nah, tapi terkadang kita sudah pubertas, itu emosi kita sudah mulai tidak stabil. Terkadang lagi bad mood sedikit saja kan? Kawan yang ganggu udah mulai kamu nih gitu kan, udah mulai mudah sensi. Kemudian sekarang apa tanya? Ciri masa pubertas yang tampak pada anak perempuan. Sekarang apa tanya lagi? Apakah antara perempuan dan laki-laki itu sama masanya? Ya. Berbeda tidak? Berbeda. Ya, dari jenis kelamin saja sudah berbeda, tentu ciri-cirinya juga pasti berbeda. Yang pertama, perempuan dulu, apa tanya? Apa ciri-cirinya? Ini mulai membesar dan melebar. Oke. Yang pertama, ciri fisik yang bisa diamati setelah kamu mengalami masa pubertas adalah pinggul membesar dan melebar. Ya, ini dialami oleh anak perempuan. Apakah laki-laki mengalami ini? Ya. Ini hanya dialami perempuan, yaitu pinggul mulai membesar dan melebar. Kemudian apa lagi? Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Apakah sama dengan laki-laki? Ya, ada kesamaan ya, sedikit kesamaan, tapi ada juga yang tidak sama. Mungkin nanti misal tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh laki-laki biasanya ada
Diawali dengan apa? Iya, mimpi basah. Ketika dia sudah basah itu menandakan bahwa dia sudah masuk ke masa pubertas. Kemudian yang keempat, perempuan. Iya, suaranya lebih tinggi, nah, lebih nyaring, lebih melengking. Berbeda dengan anak laki-laki. Kalau laki-laki suaranya makin melengking, makin nyaring atau makin pelan? Makin berat. Nah, kalau laki-laki yang dulu sebelum pubertas dia suaranya nyaring, melengking, tetapi ketika dia sudah masuk ke masa pubertas, suaranya lebih berat. Ya kan? Dengar tuh suara Nabil, suara Akbar yang dulu nyaring, melengking, sekarang berat. Kalau perempuan suaranya makin melengking, makin nyaring suaranya. Kemudian yang kelima, kulit menjadi lebih halus. Itu ciri-ciri yang dialami oleh anak perempuan. Sekarang mau tanya, ciri-ciri pada masa anak laki-laki. Yuk, siapa yang coba laki? Yang pertama, Jakun mulai tumbuh. oke, jakun mulai tumbuh. Coba yang laki-laki mana laki-laki yang pertama? Coba rasa di ininya. Ada jakun tidak? Ada, Pak. Ada kan? Ada jakun. Inilah yang dinamakan jakun nih. Ketika kamu sudah pubertas, ditandai dengan tumbuhnya jakun yang pertama. Yang kedua, Dada lebih panjang. dada lebih panjang, artinya dada lebih melebar tuh, membesar biasanya kalau anak laki ya dadanya. Kemudian yang ketiga, Tumbuh rambut di bagian tubuh. Oke, ini tadi sama kurang lebih dengan ciri-ciri anak Perempuan. ya, yang membedakan paling hanya kalau laki-laki ada kumisnya, ada jenggotnya kan, ada cabang, sedangkan anak perempuan tidak ada, yang lainnya sama. Kemudian yang keempat, Besar dan berat. ini tadi nih yang kita katakan ya, suaranya lebih berat, sedangkan anak perempuan suaranya melengking. Kemudian yang kelima, Jambang dan janggut. Oke, tadi tumbuh kumis, jambang dan janggut tadi ya. Kemudian yang keenam, Bahu pertama melebar dan otot-otot berisi. ya mana bahu? Ini. Ini ya, ini bahu kita nih. Ya, otot kita sudah mulai berisi. Ya, ototnya kecil. Nah, tapi ketika udah pubertas biasanya ototnya udah besar semua, ada bisa angkat ya kan. Maknya minta tolong bantu air kan. Anak itu tolong angkatkan mama air misalnya. Oh, kamu udah bisa angkat air ya kan. Semua ototnya besar minimal. Nge-gym lagi dia kan kecil. Oh, angkat barbel lagi misalnya, makin tambah besar ototnya ya. Itulah ciri-ciri yang dialami pada masa anak laki-laki. Oke. Setelah itu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang coba lihat di bukunya tips sukses pubertas. Oke. Tadi setelah kamu memahami pengertian pubertas, kemudian ciri-ciri masa pubertas, sekarang kamu mengenal tips sukses pubertas. Ada yang tahu tipsnya? Apa? Coba bacakan. Lalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi setelah kita pubertas, tentunya apalagi kita sebagai muslim ya kita mengetahui bahwa ketika kita sudah masuk yang namanya masa pubertas atau sudah balik, itu segala sesuatu perbuatan bukan lagi ditanggung orang tua ya, tetapi ditanggung oleh diri kita sendiri. Jadi tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita yang nggak tahu sholat belajar sholat ya, nggak tahu sholat belajar sholat. Oh, saya nggak bisa ngaji Pak, udah belajar ngaji ya, karena kamu sudah pubertas. Jadi wajib kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua apa? Mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti. Ketika kamu sudah mengalami hal aneh misalnya laki-laki, oh saya ini mimpi aneh tadi malam nih, kenapa ya, maksudnya apa ya gitu. Ataupun perempuan, oh saya ini mengeluarkan cairan ini gitu kan, oh ini maksudnya apa gitu. Jadi kamu mencari informasi, bertanya, boleh tanya ibunya, boleh tanya tantenya, boleh tanya papanya, boleh tanya ayah, boleh tanya bidan atau dokter atau perawat yang ada di tengah kamu. Ini saya mengalami ini maksudnya apa ya, minta penjelasan ya. Ketika kamu sudah dijelaskan, tentunya kamu akan mengerti, akan paham bahwa saya sudah mengalami yang namanya masa
ketiga? Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Oke, setelah kamu mengalami masa, oke, tadi yang ketiga selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Nah, jadi ketika kamu sudah berbentas, kamu jauhkan dari pikiran-pikiran yang negatif, yang kotor. Buatlah hal-hal yang positif. Contohnya, bergabunglah ke remaja masjid, ya kan? Ikut perkumpulan misalnya majelis ilmu, atau ikut ibu-ibunya ngaji, atau membuat sebuah komunitas bakti sosial atau apa. Intinya kamu lakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang keempat, Banyak membaca pengetahuan. banyak membaca buku Pengetahuan. baik itu buku berkenaan dengan ilmu pengetahuan sekolah, ya, tentang pendidikan, tentang masa pubertas, apapun boleh kamu baca selama itu bersumber untuk pengetahuan, ya. Yang kelima, Memilih teman bergaul yang baik. kamu pilihlah teman yang baik, jangan sampai kamu salah Pilih. pilih. Kalau kamu salah pilih pergaulan, maka akan menyesatkan kamu. Contohnya, sekarang banyak kan bergaul sama orang yang suka mabuk, suka merokok, suka minum minuman keras, narkoba. Ujung-ujungnya sesat kan? Kira-kira kamu tergiur tidak? Tergiur, Pak. Tergiur. Nah, kalau udah kawannya seperti itu, pasti kamu akan ikut kan? Akan ikut pergaulan itu. Jadi jangan sampai salah pergaulan. Yang keenam, Mengembangkan hobi dan bakat. setelah kamu masa pubertas, kamu sudah mulai mencari jati diri, Jadi apapun hobi kamu, apapun bakat kamu, kamu kembangkan. Oh, misal Pak, saya hobinya main bola, kembangkan bakat kamu. Pak, saya hobinya menyanyi, kembangkan bakat kamu. Ya, hobinya apapun itu, selama itu hal positif, maka lakukan, ya, kembangkan. Oke, mungkin Bapak rasa hanya cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak itu ada pertanyaan? Jadi ini Bapak ada lembar kerja, ya, lembar kerja yang mana nantinya boleh kalian isi, ya. Ini tidak Bapak bagikan satu persatu sambil dilihat di buku catatannya, boleh ya. Ini langsung dijawab di atas. Ya. Oke, sudah Bapak bagikan, jadi silahkan dikerjakan ya bukunya, ya. Oke, sekarang sudah selesai tugasnya? Sudah, tugasnya Bapak ambil, ya, untuk Bapak nilai, ya. Nanti Bapak nilai, setelah Bapak nilai, nanti baru Bapak bagikan sama kalian. Sudah ini? Oke, Bapak. Sudah, Sbi? Ya. Nektar, ya. Tadi kita sudah belajar berkenaan dengan masa pubertas. Kita sudah melakukan evaluasi, yaitu dengan mengerjakan tugas. Sebelum Bapak tutup, mari kita simpulkan sedikit pembelajaran kita hari ini. Sekarang, apa tadi masa pubertas? Oke, ada yang tahu ciri-ciri perempuan, perubahan fisik pada perempuan setelah pubertas? Oke, 1, Devi. Pinggul mulai melebar ke membesar. Yang kedua, siapa, yuk? Yunera Suti. Mengalami haid atau menstruasi. Oke, mengalami haid atau menstruasi. Ketiga, Berek. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Oke, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Siapa lagi yang mau? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, ada apa? Suara dengan nada tinggi. Oke, suaranya lebih tinggi atau melengking. Ini apa? Kulit menjadi lebih halus. Ya, kulit menjadi lebih halus. Itu ciri pada perempuan. Yang laki-laki, coba angkat tangan. Ada yang bisa jawab ciri pubertasnya?
Jakun mulai tumbuh. Oke, jakun mulai tumbuh. Akbar. Yang kedua apa? Suara mendengar. Suaranya lebih berat, ya. Ada lagi? Yang ketiga apa, Spi? Tumbuh rambut di berbagai tubuh. Oke, tumbuh rambut di beberapa bagian Tubuh. tubuh. Ada lagi yang tahu? Apa, Nabil? Dada lebih membidang. Dada lebih membidang. Debbie? Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Oke, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Oke ya. Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Mungkin hanya sekian yang dapat Bapak sampaikan. Seru apa tuh, ada pertanyaan? Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup kelas ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Doa ada mati. Mulai. Doa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini sudah ditutup dengan doa. Bapak akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian Bapak, ada kekurangan, mohon maaf. Sampai bertemu esok hari. Bapak akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.